Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberta Chani Setiandini dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi menirukan ragam gerak dasar tari tradisi. Gerak dasar tari merupakan keterampilan penguasaan gerak dan sikap dasar tari, baik tari putra maupun tari putri. Dasar gerak tari gaya Surakarta berpegang pada dua aspek, yaitu adek dan solah. Apa itu adek? Adek adalah cara atau pedoman untuk menentukan posisi tubuh dan cara menggerakkan segmen-segmen anggota tubuh agar leluasa dan enak untuk melakukan gerak dalam tari. Apa itu solah? Solah artinya adalah pelaksanaan gerak. Bahwa dalam konsep tari Jawa, gerak tidak selalu diartikan sebagai peralihan dari posisi satu menuju posisi yang lain, tetap atau diam. Pada posisi menari juga termasuk gerak. Perbedaan adek dan solah yaitu adek masih dalam pedoman untuk menentukan posisi tubuh, sedangkan solah sudah pelaksanaan gerak. Ditinjau dari segi bentuk tari gaya Surakarta, dibagi menjadi tari gagah, tari alus, dan tari putri. Secara kodrat manusia, tari dibedakan menjadi tari putri dan tari putra. Pengelompokan gerak dasar tarian terbagi atas gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, dan gerakan kepala. Teknik sikap dan gerak dasar tari gaya Surakarta. Yang pertama ada motif gerak kepala dan leher. Ada 3 macam gerak pokok leher dalam tari putri gaya Surakarta, yaitu noleh atau tolehan, pacak gulu, dan lenggut. Tolehan atau noleh adalah memutar kepala ke salah satu sisi, dari tengah ke kanan atau ke kiri, dan dari samping kiri ke kanan atau sebaliknya. Ada 3 cara menoleh, terutama yang berhubungan dengan jarak pandang, yaitu pertama, kepala dipalingkan 90 derajat, kedua, kepala dipalingkan 45 derajat, dan yang ketiga, kepala dipalingkan sedikit saja ke satu sisi. Macam-macam motif gerak kepala dan leher. Yang pertama ada tolehan. Tolehan merupakan gerak kepala 90 derajat ke kiri atau ke kanan. Melakukan gerakan leher dengan memindahkan arah pandangan dan dagu menurut arah hadap wajah. Ini merupakan contoh tolehan ke kiri dan tolehan ke kanan. Yang kedua ada coklekan. Coklekan merupakan gerak kepala 60 derajat ke kiri atau ke kanan, yaitu melakukan gerak feeling ke kanan ditekuk ke kanan, coklekan kanan, lalu gerakan dagu ke kiri samping sampai wajah dan pandangan menghadap ke kiri. Dengan catatan kepala agak condong atau nengleng ke kanan. Ini merupakan contoh gerakan coklekan. Yang ketiga ada pacak gulu. Pacak gulu adalah menggerakkan leher dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan pandangan tetap. Mula-mula kepala sedikit dimiringkan dan digerakkan ke samping kiri, kemudian miring lagi dan digerakkan ke samping kanan. Lalu dimiringkan dan kembali digerakkan ke tengah dengan sedikit penekanan pada gerak terakhir. Ini merupakan gambar pacak gulu. Yang keempat yaitu lenggut. Gerak kepala mula-mula digerakkan ke depan, dagu dijulurkan ke depan, kemudian diturunkan, lalu ditarik ke arah tubuh dengan gerakan luwes memutar perlahan ke belakang. Saat mengikuti gerakan kepala ini, bagian atas tubuh mula-mula condong ke depan, kemudian lurus lagi. Ya, ini gambar gerakan lenggut. Yang kedua ada sikap pandangan mata. Langkah-langkahnya yaitu pertama kelopak mata terbuka, kedua bola mata lurus, ketiga pandangan tajam dengan jarak 3 kali tinggi dada, keempat titik pandangan ke lantai, dan yang terakhir yaitu gerak dagu searah dengan mata. Ketiga, motif gerak tangan. Sikap tangan di dalam tari gaya Surakarta, terutama yang sering digunakan pada tari putri, ada 3 macam, yaitu ngerayung, nyekiting, ngerumpit, dan ngepel. Sedangkan untuk sikap pergelangan tangan dikenal istilah nekuk trap cetik, nekuk trap puser, dan mentang. Macam-macam sikap tangan.
Yang pertama ada ngeruji atau ngerayung. Di sini saya menuliskan langkah-langkahnya serta sebelahnya merupakan contoh gambar ngeruji atau ngerayung. Yang kedua ada nyempurit. Di sebelahnya merupakan contoh gambar gerakan nyempurit serta saya menuliskan langkah-langkahnya. Yang ketiga ada ngiting. Ada yang menyebutnya dengan istilah nyikiting. Di sebelahnya merupakan contoh gambar gerakan nyikiting. Yang keempat ada ngepel. Sebelah kanannya merupakan contoh gambar gerakan ngepel. Dan saya menuliskan langkah-langkahnya. 4. Motif gerak badan. Sikap badan atau dek untuk tari gaya Surakarta agak berbeda dengan dek pada tari Yogyakarta. Sikap badan tari gaya Surakarta diperindah dengan ketentuan weteng, ngelempet atau perut kempis, jojo mungal, dada membusung, entong-entong roto, tulang belikat datar, igo kaunus, tulang rusuk diangkat, ulo-ulo ngadeg, tulang rusuk diangkat atau tegak, dan mayu atau condong ke depan. Di sebelah kanannya saya memberikan contoh gambar sikap badan tari gaya Surakarta. 5. Motif gerak kaki. Sikap dasar kaki untuk tari gaya Surakarta disebut tanjak, yaitu berdiri tegak dengan lutut melipat dan kaki menghadap ke samping. Untuk tanjak putri, sikap tanjak dilakukan dengan cara meletakkan salah satu kaki di depan ibu jari kaki yang lainnya. Jenis-jenis sikap tanjak pada tari putri ada 4 macam, yaitu tanjak groda, tanjak kanan, tanjak kiri, dan tanjak tancap. Saya memberikan contoh gambar, bisa dilihat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.